Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian yang di sana? Semoga kalian dalam kondisi terbaik ya. Ketemu lagi di Jurnal Horor. Kali ini Jurnal Horor akan masih membahas cerita trip horornya Baco Horor, yaitu Tanah Wingit 1994. Dimana kemarin udah serem nih. Nah, ini kelanjutannya. Tapi sebelum masuk ke cerita, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau ngirim atau share cerita horor, silahkan bisa kirim ke Jurnal Horor, mau format audio atau tulisan, bisa dikirim di Instagram Jurnal Horor dan emailnya Jurnal Horor. Nanti link dari cerita horornya Baco Horor, yaitu Tanah Wingit 1994, akan dicantumkan juga tuh sekalian sama Instagram dan email Jurnal Horor di link deskripsi. Nggak usah panjang lebar, kita masuk ke cerita. Pocong di halaman rumah. Apa kejadian seperti itu sering terjadi? Tidak juga. Semenjak anak kecil di langit-langit rumah itu, tidak ada lagi hal aneh yang saya lihat dalam beberapa hari. Hanya pada Wisnulah aku bisa bercerita tentang kemunculan makhluk-makhluk itu. Ibu sudah pasti tidak percaya, sedangkan bila aku cerita pada Gendis, dia akan ketakutan dan semakin merepotkanku. Kamu temenin aku nginep lah di rumah, ajakku pada Wisnu. Nggak mau, aku sudah hidup tenang. Kenapa harus nemenin kamu di sana? Nanti ada yang ikut lagi, tolak Wisnu. Sekali-kali nggak apa-apa kan? Mending kamu yang nginep di rumahku, lebih aman, balasnya. Itu nggak menyelesaikan masalah, balasku lagi. Sesekali mungkin aku harus mengajak seseorang untuk menginap agar ada saksi lain selain aku yang melihat sosok gaib itu. Mungkin dengan itu ibu akan percaya, tapi ternyata aku tidak perlu melakukan hal itu. Suatu ketika, ibu sedang membantu salah satu tetangga kami yang sedang memanen kacang di kebunnya. Aku menunggu ibu sambil menjaga Gendis sambil bermain di halaman rumah ibu itu. Ibu baru selesai saat maghrib, dan kami pun pulang saat matahari baru saja terbenam. Seperti biasa, jalanan sudah sepi dan menuju ke rumah kami cukup gelap dan menyeramkan. Sampai Gendis pun minta ku gendong karena takut. Dari rumah terakhir di desa, setidaknya kami harus berjalan beberapa ratus meter untuk sampai ke rumah. Seharusnya beberapa menit lagi kami sampai dan bisa segera beristirahat. Tapi saat rumah kami sudah terlihat, tiba-tiba ibu terhenti. "Kenapa berhenti, Bu?" tanyaku. Wajah ibu terlihat aneh. Ia memandang rumah dengan gemetar. Aku pun menoleh ke rumah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Pocong. Di halaman kami berdiri pocong-pocong dengan kain kafan lusuh yang menggeliat dengan mengerikan. Tidak hanya di halaman, bahkan di atap rumah kami pun terdapat beberapa pocong yang terbaring dan duduk berserakan. Aku menggenggam erat tangan ibu dan menariknya, mengajaknya memutar. Tidak mungkin kami pulang ke rumah di mana terdapat pocong sebanyak itu. "Gendis takut, Bu," tangis Gendis yang ternyata juga melihat sosok itu. "Ke rumah Pangadimin. Kita kesana dulu, Le," perintah ibu yang segera mengajak kami pergi secepatnya. Pangadimin heran
dengan kedatangan kami sekeluarga. Di saat itu sudah malam hari. Apalagi ia melihat wajah kami yang pucat dengan tubuh yang gemetar. "Sudah, duduk dulu, biar dibikinin teh panas," ucap Pangadimin yang langsung memerintahkan istrinya membuatkan teh panas untuk kami. Tidak ada satupun dari kami yang mampu berbicara sampai istri Pangadimin datang dan memberikan kami minuman. "Pocong Pangadimin, pas kami mau pulang dari jauh, kami melihat rumah kami dipenuhi pocong, Pak," ucapku sambil gemetar. "Astagfirullahaladzim, benarkah, Bu?" tanya Pangadimin pada ibu. Ibu hanya mengangguk sambil masih memegang gelas hangatnya. "Mbak Lasri masih bersikukuh ingin tinggal di sana?" tanya Pangadimin. "Habis kami mau tinggal di mana lagi, Pak? Buat makan saja, saya masih khawatir," balas ibu. "Tapi rumah itu dibangun di atas tanah yang tidak baik, Mbak Lastri. Kamu bisa tahu sendiri. Bahkan sebelum kalian tinggal di sana, kami warga desa jarang sekali ada yang mau mendekati ke sana apalagi di saat malam hari," ucap Pangadimin. Saya baru mendengar soal ini. Berarti sebenarnya ibu sudah tahu bahwa rumah yang kami tinggali memang bermasalah. "Bu, Gendis nggak mau ke rumah," rengek Gendis. Malam itu Pangadimin mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya. Besok dia mengantar kami kembali ke rumah bersama seseorang yang dia panggil dan nama Mbah Sartiman. Pria yang cukup berumur dan rambutnya sudah memutih. Mbah Sartiman adalah seseorang yang dianggap mengerti soal hal seperti ini. Ia juga sering membantu warga yang bermasalah dengan kesurupan atau penyakit aneh. "Mbak Lastri benar-benar melihat pocong-pocong itu di sini?" tanya Mbah Sartiman saat mencapai halaman rumah kami. "Ya Mbah, anak-anak saya juga lihat, Mbah," balas ibu. Mbah Sartiman memejamkan mata sebentar. Setelahnya ia menghela napas dan menggeleng-geleng. "Kalau bisa, sebaiknya ibu pindah saja," ucap Mbah Sartiman. "Jangan, Pak, saya belum punya tempat tinggal lain. Tolong, pocong-pocong itu diusir saja, dan rumah saya dibersihkan dari makhluk-makhluk itu," pinta ibu. Mbah Sartiman menggeleng menolak ucapan ibu. "Tidak, Mbak Lastri, tanah ini adalah rumah mereka. Jasad mereka dikubur di bawah tanah ini," jelas Mbah Sartiman. Deg! Mendengar penjelasan itu, seketika bulu kuduku berdiri. Berarti selama ini kami tinggal di tanah kuburan. "Ini tanah wingit, Mbak Lastri, tidak pantas untuk dijadikan rumah tinggal," tambah Pangadimin. Ibu hanya memikirkan dengan sedih. Jelas keadaan ini membuat ibu semakin stres. "Kalau aku tetap memaksa tinggal di rumah ini, risikonya apa, Mbah?" tanya ibu. Mbah Sartiman menggeleng melihat keteguhan ibu. Di satu sisi saya melihat Mbah Sartiman menaruh simpati dengan keadaan kami. "Kalau kalian memaksa tinggal di sini, kalian harus pergi di waktu-waktu yang saya berikan. Sosok pocong-pocong itu akan muncul di hari dan weton itu. Tapi bila ada jalan untuk tinggal di tempat lain, saya tetap menyarankan kalian pindah.
ucap Pasar Timan, Jumat Kliwon, Sabtu Pahing. Pada 2 hari itu kami harus pergi menjauh dari rumah itu. Menurut Mbah Sartiman, sosok-sosok itu akan muncul pada hari-hari itu. Pangadiman yang kasihan dengan ibu pun mengizinkan kami untuk menginap di rumahnya pada hari-hari itu. Benar ucapan Pak Sartiman, pada hari Jumat Kliwon kami pasti melihat sosok pocong itu. Kami juga mengajak Pangadiman untuk memastikannya dan kini ia pun percaya. Menurutnya, jarang ada warga yang keluar malam apalagi pada hari-hari tersebut. Mungkin itu yang membuat warga desa tidak mengetahui penampakan ini. Dengan mengikuti aturan dari Pak Sartiman, kami pun bisa bertahan hidup di rumah itu selama berbulan-bulan. Setiap menjelang Jumat Kliwon dan Sabtu Pahing, kami selalu bersiap-siap berkemas dan pergi menumpang di rumah Pangadiman. Mungkin cerita mengenai pocong yang mengelilingi rumahku sudah cukup mengerikan bagi kalian. Tapi percayalah, ada hal yang lebih mengerikan yang masih tersembunyi di tanah ini. Nah, itu kelanjutan yang kedua tuh. Ada pocong di halaman. Jadi treat horor dari Baca Horor Tanah Wingit 1994 ini akan terus berlanjut nih. Pasti nanti kalian akan penasaran juga. Tapi sebelum saya tutup, saya mau ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah mampir, yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, itu gratis. Terus like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan tetap jangan lupa, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita jelas-jelas berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Dan masih banyak hal-hal di luar nalar yang mungkin tidak bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di Jurnal Horor dengan cerita-cerita horor, cerita-cerita seram lainnya. Salam horor.